Perjuangan Yusuf adalah perjuanganku. Renungan diinspirasi dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kehamilan bagi pasangan muda merupakan momen yang ditunggu-tunggu dan membawa sukacita. Namun, kehamilan sebelum resmi menjadi suami istri akan dianggap aib. Bacaan Injil hari ini berkaitan dengan lahirnya Yesus Kristus, di mana sang ibu Maria telah hamil sebelum menjadi suami istri dengan ayahnya Yusuf. Yusuf tahu Maria seorang gadis yang suci, menjaga kemurniannya dan tidak mengkhianatinya dengan laki-laki lain. Ia tahu kehamilan Maria karena karya Roh Kudus. Hanya saja ia berjuang untuk mengatasi rasa takutnya sendiri. Akan seperti apakah kehidupan pernikahan mereka nanti? Yusuf dihadapkan pada dua pilihan, mengikuti rencana Allah atau tidak. Karena takut, Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, sebab belas kasihnya pada tunangannya ini, biarlah ia saja yang dinilai jahat, meninggalkan Maria dalam keadaan hamil. Oleh karena jika ia terang-terangan menolak Maria dan diketahui oleh masyarakat pada masa itu, Maria akan mendapat hukuman rajam. Kedatangan malaikat Tuhan dalam mimpinya memberi peneguhan agar ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan memberi nama Yesus pada anak itu, sehingga akhirnya Yusuf memilih untuk mengikuti rencana Allah. Kehadiran dan penyertaan Allah memampukan Yusuf untuk taat dalam melakukan kehendak-Nya, serta memahami rancangan keselamatan Allah, meskipun perjalanan yang akan dilaluinya tidak mudah. Ketaatannya akan perintah Tuhan menunjukkan kepribadian Yusuf yang tulus dan rela berkorban untuk melindungi Maria dan bayi Yesus. Perjuangan Yusuf tidak mudah, seperti perjuangan saya pribadi yang masih terus berproses untuk benar-benar taat akan kehendak Allah. Seringkali saya menolak tugas pelayanan menjadi guru bina iman dengan dalih sibuk dengan pekerjaan, karena saya menyadari bahwa pelayanan tersebut pasti akan menyita waktu dan tenaga. Namun akhirnya saya menyadari keegoisan saya dan diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Tuhan akan memampukan saya untuk dapat mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan pelayanan
asalkan saya taat dan bersedia memberikan diri saya untuk dipakai Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk taat seperti Yusuf, dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah yang selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini dengan hanya berpegang teguh pada kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan iman untuk menerima rencana-Mu dalam hidupku, sekalipun itu tidak sesuai dengan rencanaku. Ajar aku untuk lebih peka terhadap panggilan-Mu dalam hidupku dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Amin.